Hey, kami waras, kami manusia biasa. Dan selamat datang di Ownet, opini warga internet. Perkenalkan, gua Duns. Moto hidup gua adalah efektivitas kemalasan adalah jalan kakiku. Gua adalah ketua dari Majelis Cocokologi dan Konspirahari, biasa disingkat MCK. Dan gue adalah Doni, moto hidup gue adalah cinta hanyalah ilusi yang manis. Dan gue adalah direktur utama dari Ikatan Islam Ikatan Islam sih. Dan gue dari direktur Ikatan Anti Bucin Indonesia atau disingkat dengan IMAN. Apa? Ini Nah, kita mau ngebahas apa nih kali ini nih? hari ini topiknya cukup mengganggu pikiran gua. Saudara Don. Jadi begini Don. Lu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini tuh perkembangan teknologi kayak terlalu cepat atau memang wajar kayak gini? Gue ngerasa sih terlalu cepat aja sih. Gue sih ngerasa banget ya, apalagi ya lu lihat aja semakin banyak dilihat gitu kan. Di dunia ini tuh banyak banget teknologi yang makin mempermudahkan manusia gitu. Dan ya gue nggak tahu nih dalam konteks ini tuh kita lebih bisa menerimanya atau enggak gitu tentang perkembangan teknologi ini. Iya betul. Maksud gue dalam perkembangan teknologi ini kan pasti ada positif ada negatifnya kan. Iya. Salah satu positifnya adalah dengan adanya teknologi dia itu membantu kehidupan sehari-hari manusia dalam hal apa yang dia butuhin. Kayak misalkan kalau di pertanian ada traktor yang ngegantiin sapi, Iya. kebo ya kan. Iya. Terus kalau misalkan di sales, sekarang ada yang sales digital. Iya. Sekarang bahkan ada selebgram. Iya, itu dia. Bahkan intinya jualan udah nggak harus secara langsung, udah bisa secara online, digital. Orang nggak perlu ketemu secara langsung. Apalagi kalau misalnya kayak kita mau mesen ibarat ini makanan gitu. Iya. Biasanya orang-orang dulu itu ya kita masak dulu untuk dapat bisa makan gitu kan. Kalau sementara sekarang ya lu tinggal megang HP, masukin ke sebuah aplikasi, terus lu mesen sesuatu. Tinggal jari yang bermain. Iya, itu fingering. dia. beda konteks. Iya, Jangan jari. ke Maksud situ gue dong jari. Lu konteksnya. kenapa sih? Biasa aja gitu loh. Iya, fingering mungkin main betul gitar, kan? fingering main Iya. gitar. Terus Kan kalau- ada tuh fingering main terus gitar. dari segi komunikasi, orang dulu silaturahmi itu ke rumah-rumah. Iya. Karena kalau ingat nggak sih lu kalau misalkan acara Lebaran gitu ya kan, acara Lebaran kan ke rumah tetangga, ke rumah saudara, ke rumah. Sekarang mah boro-boro Lebaran itu udah pesan-pesan BC semua isinya di Pesan WA. BC, terus Iya. ada template-nya sendiri Iya, kan itu gitu. udah tinggal copy paste disebarin secara meluas. Udah saya merasa sudah silaturahmi, padahal nggak gitu. Nggak gitu. Memang komunikasi itu memang mempersingkat waktu dan jarak ya kan. Tapi jangan begitulah, masa sama saudara sendiri sama teman sendiri begitu. Maksudnya ya denganlah komunikasi yang baik juga. Gitu. Dengan kayak gitu kan ada rasanya gitu, rasa kekeluargaannya. Apalagi lu ngerasa juga kan kalau misalnya lu nih ke rumah orang nih, pasti lu harus janjian dulu nih di HP atau Betul. di pesan gitu Betul. kan. Kalau dulu orang-orang yang nggak punya teknologi seperti itu ya kita datang ke rumahnya gitu. Kita panggil namanya kayak Assalamualaikum. Contohnya kayak Adi gitu kan. Kalau sekarang kayak kita tuh nyampe depan gerbang tuh ya udah kita telepon dulu orangnya, gue ada di depan nih gitu. Gak kayak dulu gitu. Dan Astagfirullah. kalau emang ada apa ya ibaratnya? Temen lu si Adi gimana kabarnya? Gue gak tahu sih nasib dia sekarang gimana gitu. Terus satu hal lagi yang gue sedih adalah anak-anak zaman sekarang itu nggak tahu apa itu ngobak. Nah Sedih itu nih. dia. Duh, lu Sekarang tuh ya lu nggak udah. ngobak itu lu bukan bolang men. Iya. Iya. Sekarang tuh malah disebutnya sebagai generasi nunduk tuh nggak lo? Iya. Kayak anak-anak sekarang tuh kenapa disebut generasi nunduk? Karena ya mereka sukanya main HP, gadget, main game gitu. Ya itu nggak masalah sih untuk mengurangi tingkat stres ataupun betul, segala macam gitu. Cuman kalau emang itu berlebihan ya ngebuat lo ya nggak bagus juga gitu. Apalagi generasi sekarang. Kalau misalkan lu tanya permainan tradisional yang lu mainin apa? Congklak tahu nggak? Enggak. Jilong tahu nggak Jilong? Oh iya tahu, yang itu kan yang pakai apa namanya? Yang di suatu game mobile. Gak tahu, gue nggak tahu, gue nggak main begituan. Ya, terus lu tau gak sih
kalau misalnya itu karena emang mempermudah kita, terus juga semakin berkembangnya teknologi ini, kadang itu nggak diiringi dengan ya perkembangan manusia ini juga gitu. Ibaratnya ya Betul, edukasinya. edukasinya, pendidikannya gitu. Hmm. Bahkan ya lu lihat sendiri gitu dari sisi pekerjaan contohnya. Nah, lu lihat sekarang kalau emang pekerjaan ini udah digantikan dengan mesin gitu. Itu Nah, apa namanya, impactnya gede banget sih. iya, Maksudnya eh ya gimana ya? Perusahaan kan pasti intinya pengen untung iya perusahaan sebesar-besarnya kan. kapitalis. Terus emang Anda mau sisi yang lain? Enggak. Enggak. Maksud gue itu gini, udah pasti kan perusahaan intinya mau nyari laba. Iya lah. Kecuali yayasan Yayasan ya non amal. profit itu Yayasan mah. amal itu non profit biasanya. Iya. Biasanya tergantung dari donatur. Nah, balik lagi perusahaan-perusahaan yang mereka itu punya produksi skala besar, pasti mengurangi pegawainya Mengurangi dong. pegawainya. Ya orang bisa diganti mesin, Nah, logaritma, sistem, iya. automation. Ya buat apa lagi pakai manusia? Karena ngurus manusia itu kan ribet. Iya. Ngurus tunjangannya, Iya. asuransinya, Iya. apalah segala macam. Yang penting kan ganti mesin. Ya kalau misalnya mesin ya tinggal lu perawatan secara berkala, terus lu ngecek sekali-sekali gitu kan. Iya. Udah gitu non-stop kerjanya. Nah itu dia, kalau misalnya manusia kan ada jam-jamnya gitu. Tapi Iya, ya lu ada lihat jam sendiri gitu. istirahat, ada cuti, Cuti cuti segala bersalin, macam. cuti overthinking. Gak ada. Oh, nggak ada. Cuti overthinking. Itu kan kita udah bahas di video sebelumnya Oh gitu. gitu ya. Iya. Eh, Nah, lu tahu nggak sih yang tadi kita bilang itu pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu gara-gara digantikan oleh mesin ini sendiri. Banyak sih. Iya. Karena gue pernah nonton satu video yang ngebahas itu. Hmm. Sekarang pun nih ya, kalau misalkan ada orang yang nyari dari internet Iya. atau media seperti YouTube sekalipun Hmm. tentang lost job, Wah. pekerjaan-pekerjaan yang hilang di masa mendatang, Mm-mm. banyak banget. Banyak Maksudnya banget dari luar negeri, dalam negeri ada gitu yang Hmm. ngebahas tentang itu. Yang udah pasti kena itu sekarang kemungkinan apa namanya, supir sih. Supir. Iya, supir karena ada autopilot kan. Oh ya, Nanti sekarang udah ada teknologi autopilot. ah, Waduh, itu adanya Tesla kan. Tesla serem juga. Terus yang gue takutin juga kayak pokoknya pekerja-pekerja buruh sih pasti terancam sih. Iya, terutama kan pabrik pun sekarang pun ya basicnya udah mesin gitu. Dan lu tahu kan kalau misalnya kayak contohnya nih dulu itu pegawai tol yang biasa Iya. ngasih karcis dan ya masuk tol gitu kan, lu biasa ada di gerbang tol. Ah, Sekarang pun udah diganti dengan sebuah kartu gitu. nah itu dia. Itu dia yang malah mempermudah itu mempermudah kita, tapi justru malah menghilangkan orang-orang yang bekerja di dalam bidang itu. Dan itu malah makin banyak angka pengangguran kalau menurut gua. Ya nggak salah sih ada teknologi, tapi ya Iya. menurut opini gue ya kayak gitu. Iya sih, memang pembicaraan ini nggak akan ada habis ya. Iya. Di satu sisi lain kita mengharapkan yang namanya efisiensi. Iya. Efisiensinya itu kita pengen serba cepat, serba instan di era seperti sekarang terutama. Tapi di sisi lain, kalau itu diterapin dalam berbagai bidang, banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Banyak yang hilang orang-orangnya. Ya sekarang ya kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Sekarang kita belajar aja dari internet bisa Belajar kan? dari internet. Iya, banyak hal yang belajar musik, belajar pelajaran akademik. Akademik. Itu semua kita bisa tahu dari internet yang nggak perlu gitu. Kayak kadang mikir juga, is it college still worth it? gue nggak bisa, kalau bisa itu still worth it, gue nggak bisa jawab ya. Ya, Tapi still worth it. Kalau still gue worth it. jawab ada. tapi ya lu Karena tapi ya itu gitu makan bahkan yang kita lihat tuh itu bakal mempermudah kita, dan lu kalau misalnya belajar dulu harus buka buku yang setebal iya. itu, terus kita Kalau nggak di ke Google perpustakaan. iya ke perpustakaan gitu kan, kita tinggal kalau misalnya kita mau Tapi nyari gue nggak sesuatu pernah ke artikel, perpustakaan. kita tinggal buka aja Google, kita misalnya cara membuat ini, atau Ah. kita tinggal cari artikel jurnal ilmiah. Ah, It's easy gitu kalau misalnya di teknologi, tapi ya itu tadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pekerjaan ya banyak sekali gitu pekerjaan-pekerjaan yang hilang gara-gara adanya teknologi ini. Itu dia. Dan lu tahu gak sih perkembangan teknologi ini apa ya? Terkadang ada yang dimana si teknologi ini nggak dibarengin dengan adanya pendidikan gitu.
pendidikan yang ibaratnya tuh kurang dan ya belum rata gitu. Pendidikannya ada, tidak merata, ya. Iya. Pendidikannya, tapi kadang pendidikannya ngajarin sesuatu yang useless. Iya. Maksudnya kayak lu pernah nggak diajarin gimana bayar ngurusin masalah pajak di sekolah? Nah, Pernah nggak? enggak sih, gua Enggak. seumur hidup gua nggak pernah di itu ya, Ah, kecuali dari orang tua dan ya itu nah, nggak dari sekolah. itu padahal penting kan? Iya itu penting. Terus kayak misalkan kita apa namanya? Pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakuin gitu. Contohnya kayak misal akuntansi. Akuntansi. Gimana tuh? Tapi gue waktu itu akuntansi gue suka bolos juga sih. Karena emang gurunya gue nggak suka. Ada kita belakangkan itu. Gimana? Tapi ya Gimana? gitu maksudnya pembelajarannya ngebosenin juga kalaupun itu kita butuhin. Nah itu Gitu. dia, makanya teknologi ini harus dibarengi dengan upgrade dari pendidikan. Betul sih. Terutama ya lu tau lah, lu tahu kalau misalnya pekerjaan itu banyak yang hilang, terus orang-orang yang dicari itu hanya orang-orang yang tertentu yang mengerti akan teknologi tersebut. Itu Iya. sih. Kayak sekarang pekerjaan-pekerjaan baru juga ada meskipun ya setiap zamannya kan ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan lagi yang ada. Kayak misalkan marketing digital, emang dulu ada? Nggak ada dulu. Nggak ada dulu. Pas kita kecil mana ada marketing digital, marketing nggak marketing, sales, door to door ya kan. Iya. Sekarang mah ada digital strategic juga, semacam itulah. Influencer, Influencer sekarang selebgram. udah buat ngiklan, endorse gitu kan, lewat sosial media dan segala macam gitu. Kita Nah, tetap. Nah kalau misal dari diri lu nih, apa? lu ini nggak sih apa namanya perkembangan teknologi ini sebenarnya itu kita bisa lihat dari sisi negatif dan juga positifnya gitu. Kalau misal di negatif dalam pekerjaan ini tuh apa gitu? Gimana ya? Itu Kayak sulit sih iya sebenarnya. makanya teknologi itu kadang ya emang helpful dan juga ngebuat kita ya banyak yang menghilang Tapi gitu kita gara-gara jadi itu. terlalu bergantung. Itu yang jadi Iya itu dia masalahnya. benar. Kita jadi kayak apa-apa serba males ya sekarang aja ya. Let's say kayak gini. Uh, kita lapar, Iya. kita makan. Ya udah GoFood. Iya kita tinggal lihat dari aplikasi online aja gitu buat ngelihat mau mesen apa nih. Udah bisa kayak gitu sekarang. Udah nggak kayak dulu harus keluar ke tokonya ngantri, nggak perlu. Tapi kalau menurut gue nih, kalau yang dari gue lihat sebenarnya yang contohnya tadi tuh pesan makanan lewat aplikasi ataupun kita pesan sesuatu atau kita pengen sesuatu dari aplikasi itu cuman ada di Indonesia gitu. Kenapa ya? Karena emang di luar negeri pun mereka walaupun dengan teknologi itu mereka masih pengen bergerak dan juga jalan gitu. Cuman Tergantung sih, ya tergantung negara mana tergantung, referensi Anda. Ya itu tergantung. Referensi gue kayak gitu. Kalau orang Indo kan memang kaum rebahan, seperti Anda ini. Saya juga. Saya juga termasuk kaum berbahan. Maksudnya gitu loh, kayak ya udah emang ada teknologi, emang dipergunakan. Tapi ya kita jadi terlalu gitulah, kadang terlalu males. Terlalu bergantung juga Ya gitu kan. sekarang seminggu ya, hitung berapa kali olahraga. Aduh, Ayo. ada lihat badan Nanti- saya melebar seperti ini. Ada pasti tahu lah berapa kali saya. Iya maksudnya udah serba males. Udah kalau misalkan itu nanti ada streamingan, ada netting. Iya. Apalagi kan makin ya udah ada ibaratnya udah ada penunjangnya gitu. Kalau Iya, misalnya udah. kita di rumah ya udah. Udah. Kalau misalnya lu lagi kerja pun setelah itu ya lu tinggal bisa ngelihat film atau apa gitu kan dari Iya online maksudnya juga. kayak payment, pembayaran. Itu juga teller juga terancam sih tuh Iya, orang-orang yang di bank. termasuk sih. Nanti Karena emang yang gue denger sih katanya nanti tinggal di HP kita tinggal ditaruh chip semacamnya, jadi ke bank itu kita cuman kayak semacam buat bikin buku tabungan doang atau semacamnya, jadi ya udah transfer udah bisa lewat mana aja. ya bahkan lu tau gak sih kalau misalnya biasa lu pergi ke counter HP buat beli kartu nomor kartu kan. Iya. Nah lu tuh sekarang udah nggak perlu ke counter lagi untuk beli kartu tersebut gitu. Lu tinggal ya udah lu pesen aja dari aplikasi kayak provider apa iya. gitu. Gue salah satu penggunanya kok. Itu dia. Lu tinggal mesen aja nomor yang lu suka terus apa ya tiba-tiba tuh kartu bakal ada di lu gitu, Iya, dikirimin kan. Berarti dari komunikasi udah kayak gitu, dari sistem pembayaran juga udah maju pesat, apalagi dari transportasi, sisi transportasi juga, gitu kan. pendidikan juga Pendidikan. seharusnya, tapi di sini masih
Gitu Nah itu sih. dia. Terus juga emang dari sisi pekerjaan tadi sih yang emang ya Nah iya, pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya masih manual itu makin lama makin makin tergerus. berkurang. Nah, sekarang sih sebenarnya tergantung dari kitanya. Tergantung dari kitanya mau nyikapin ini tuh sebagai apa gitu. Iya. Apakah kita mau yang sebagai orang yang tertinggal dan nggak bisa ngapa-ngapain, atau kita jadi salah satu orang yang bisa mengontrol itu. Mengontrol dalam artian bahwa kita bisa bijak dalam Kita menggunakannya. bisa bijak dalam menggunakannya dan nggak terlalu berlebihan juga kan. Iya. Karena bahaya banget kalau udah sampai kayak, tau lah film-film science fiction, terus kayak misalkan cyberpunk atau semacamnya, itu kan kita nanti Itu kayak menggambarkan masa depan banget gitu. iya, Kayak nggak tahu ya kita masih hidup nggak ya zaman kayak gitu. iya makanya. Dan kembali lagi nih ke soal pekerjaan gitu. Kan Iya. banyak pekerjaan yang hilang gitu. Nah orang-orang yang ibaratnya kehilangan pekerjaan gara-gara teknologi tersebut, menurut lu apa solusinya buat mereka? Upgrade diri udah pasti. Tapi iya sih, itu juga Upgrade itu termasuk diri. sih. Itu upgrade Karena diri. lu mau sekarang gini dah, lu mau ngarepin ngemis dari orang lain yang nggak bisa. Ya enggak, gue ngomong aja ya secara langsung. Ya kalau lu nggak Terlalu upgrade pahit diri ya. ya lu nggak bisa apa-apa, ya lu ya udah tinggal nungguin belah kasih dari seseorang dong. Mm-mm. Upgrade diri mau nggak mau, kita harus paham menggunakan teknologi, kita harus paham belajar ilmunya, kita harus bisa orang yang salah satu ada dalam suatu lingkupnya itu. Mm-mm. Dan kita harus juga bijak dan ya kita tinggal lihat nih sisi positif dan negatif dari teknologi tersebut gitu kan. Makin banyak keuntungan juga tapi makin banyak juga yang namanya nggak bisa kita pertahankan gitu. Iya, apa-apa semuanya udah diganti automation, algoritma, sistem. Ya buat apa lagi manusia? Tapi lo tau gak sih kalau misalnya semakin berkembangnya teknologi, manusia malah justru berperang dengan teknologi tersendiri gitu. Nanti mungkin ya, ini menurut opini gue gitu, di masa depan nanti. Bisa. Tapi itu skenario salah satu yang terburuk sih. Makanya jangan bikin Ultron. Tapi kan nuklir aja masih ada di sekarang. Kenapa jadi nuklir, Pak? Ya, tapi kan ya itu juga termasuk senjata kan. Iya sih, Dari maksudnya, tapi kan teknologi. kita ngomongin teknologi. Oh iya, beda ya. Bukan beda. senjata pemusnah massal. Nah, teknologi ya menarik sih kalau misalnya kita bahas ini. Karena lu lihat sendiri gitu. Apalagi ya, kalau soal teknologi ini terlalu kompleks menurut gua. Kayak contohnya yang tadi gua bilang. Sebenarnya tuh semua ini tuh ada konspirasinya, tahu nggak? Apa tuh konspirasinya? Oke, kita masuk konspirasi, kita masuk serius. Agak sih, ini mah kan ya lu tahu kan gua ketua majelis cocokologi dan konspirasi. iya. Jadi mungkin memang Gimana ya, jadi elit global itu. Waduh. Masuk ke elit global nih. Gua salah satunya. Oh iyalah, Terus elit global, gak mungkin lah. Terus nggak percaya. gak percaya gue. Gue punya nomor dia. Ada grupnya loh di WA. Elit global apa yang masuk pakai grup WA? Mereka itu berencana memang untuk meriset ulang manusia supaya mereka terbiasa menggunakan teknologi dan bergantung kepada hal itu. Jadinya orang-orang yang menguasainya itu cuma beberapa dari populasi dunia, dan sisanya dibiarkan untuk bodoh sih. Itu kalau misalkan ada orang jahat kayak gitu ya. Tapi keuntungan bagi mereka tuh apa kira-kira? Ya mengontrol mereka lah. Bisa jadi sih. Mengontrol mereka Serem jelas. sih. Memang karena emang karena perkembangan teknologi ini juga ada juga yang namanya manusia buatan Aduh. dari teknologi Aduh tersebut berat. gitu. Aduh, saya IPS, Pak. Saya nggak tahu rekayasa genetika. Karena perkembangan teknologi itu jadi makin pesat. Bisa jadi sih si elit global ini bisa ngebuat manusia dari teknologi tersebut. Aduh. Serem juga sih kalau misalnya kita ngomongin konspirasi soal teknologi ini. Kayaknya elu dah. Enggak Ini lah. ada chipnya kan lu di leher. Gue diprogram untuk dapat memusnahkan. Gak sih, itu udah terlalu jauh sih ya. Jangan ke situ, Pak. Itu menakutkan itu. Terlalu menakutkan sih. Terlalu menakutkan. Nah, tapi kemungkinan probabilitas akan selalu ada sih untuk hal-hal yang kayak gitu. Tapi ya, let's say balik lagi kita ke masalah
teknologi yang berkembang saat ini kan pesat banget, sehingga memungkinkan untuk semuanya diganti, diubah menjadi sebuah sistem yang lebih efektif. Efektif. Dan sistem yang efektif ini membawa dampak negatif bagi beberapa orang. Bagi beberapa orang yang dimana mereka itu hidupnya tergantung dari pekerjaan-pekerjaan manual. Iya. Iya. Nah itu dia, itu yang jadi masalah saat ini. Tadi lu bilang menanyakan gue solusinya apa kan? Iya. Solusinya ya kita sendiri buat yang kaum masih muda, buat milenial atau generasi Z ya, buat upgrade diri, selalu belajar terhadap hal-hal yang baru. Jangan mau ketinggalan karena masuknya ini populasi manusia makin banyak, ujung-ujungnya kita seakan-akan kayak survival. Serem ya kalimat gua. Tapi juga semakin senggol. Tapi make sense kan? Iya, make Maksudnya sense. dari Dengan dari keadaan, berbagai make hal sense. kayak zaman dulu misalkan Indonesia sebelum pas awal-awal kemerdekaan, pekerjaan kan masih banyak kan? Pekerjaan ya masih Iya. banyak dan juga Zaman ya, purba pekerjaan juga masih banyak. kan cuman buru aja, cuman berburu dan meramu aja. Masih lu. Gak salah, gue kesel aja sama orang-orang yang piye kabare Iya. enak zaman kutu. Oh iya. Gue kesel Gua tahu, aja gua gitu. tahu. Zaman purba itu pekerjaan banyak. Iya, tapi ya Bertani dan meramu terutama. Tapi digital belum ada. digital waktu itu belum ada. Iya maksud gue gitu. Gue kesel aja orang-orang yang kaum mendingan gitu. Maksudnya apa mendingan kayak gitu? Ya setiap zaman punya kesulitannya masing-masing bro. Setiap zaman punya teknologinya, setiap teknologi punya zamannya. Betul. Ya misalkan zaman kakek buyut lu masih perang, zaman lu sekarang susah nyari kerja. Iya, itu dia. Kita semakin Astagfirullahaladzim. Tapi bener kan? benar. Iya, bener. Kondisi itu benar gitu. Kita lihat aja dari sekarang. Terutama apalagi ya yang lu lihat dari kondisi saat ini gitu. Banyak pekerjaan yang hilang karena adanya pandemi juga gitu yang ngebuat kita I see. Ya, semakin betul. terpuruk Itu dan terpuruk terutama gara-gara dari sistem yang kita mengharuskan untuk bekerja dari jarak jauh. gitu. Iya. Nah itu salah satu elit global. Itu Jadi ini semua gara-gara itu kemarin gue dapat agendanya. apa tuh? Iya gimana dari gitu? grup WA ada BC-nya. Global mana yang Lu masuk nggak ke percaya grup WA? banget? Ya iyalah. Mana ada global yang pakai grup WA? Ya mereka udah pakai sistem mereka sendiri lah untuk dapat berkomunikasi satu sama lain. Ya, Satu sama lain. nama grup gue elit global. Mungkin itu isinya bocah-bocah yang pakai topeng-topeng kayak gitu terus kayak Topeng apa? topeng warna putih tau nggak lo yang kayak Topeng monyet. bocah-bocah yang pakai topeng kayak gitu terus dia bilang aku hacker, I'm hacker gitu. Hekel. Hackle. Ih. Editor berkelas. Editor berkelas gitu kan. Nggak boleh ngatain orang. Nggak boleh. Ah, kamu ini mereka itu berkarya Sampurasun. loh. Ya mereka tuh berkarya. Kita harus support. Pakai Tormux. Kita harus support produk Indonesia. Mas Pion. Kayak gitu dong. Nanti dipotong kok. Nah, kembali lagi nih. Tadi kan solusi lu tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya menurut gua, solusi dari diri gua adalah selain upgrade diri tadi, sebenarnya kita harus menyeimbangi dengan pengetahuan teknologi dari setiap masing-masing individu gitu. Itu balik lagi dong ke gua upgrade diri. Oh iya, benar juga ya. Gimana sih Terus solusi Anda? gua apa ya? Itu argumen saya. Argumen gue ini kita tuh harus berseimbangan dengan adanya teknologi. Kita nggak boleh balapan, kita justru harus beriringan maju ke depan bersama teknologi tersebut. Oh, oke. Gitu sih. Oke. Dan juga ya teknologi Berarti orang gimana tuh maksudnya? teknologi itu nggak salah. Iya. Teknologi Emang itu nggak salah, nggak ada yang nyalain kok. Kamu baik-baik aja. iya. Teknologi itu hal yang baik gitu. Selama hal yang baik itu digunakan dengan yang baik. Karena emang Tapi juga kan tidak semua orang menggunakannya dengan Nah, itu. baik. Tapi kan itu hanya oknum. Enggak oknum, enggak. Anda ini Emang Anda menggunakannya selama ini dengan baik? ya ke biru-biru website biru sedikit-sedikit. Oh, iya. Gak usah dibahas. Ya lo kenapa ngomong? Gua kan cuma begitu doang. Editor kamu harus edit aja. Gak boleh. Woi, baik lagi lah. Oh iya, balik lagi. Ini gimana nih orang-orang yang nggak kerja, terus nganggur sekarang? Gimana nih? Kita harus apa? Ya Karena- Anda sebagai generasi Z seharusnya bikin lapangan pekerjaan baru. Iya. Anda. Tapi kan
Iya sih, tapi membuat pekerjaan baru tuh harus juga butuh modal, Pak. Nah, modal ini kita harusnya tuh disupport oleh pemerintah. Nah, Ini kalau pemerintah, nah kembali lagi ngomong-ngomong nih. ya masukin ke pemerintah agak sedikit gimana saya. Iya, pemerintah harusnya lebih, ya lu tahu kan undang-undang yang terbaru gitu kan yang Omnibus Law itu yang ibaratnya menciptakan pekerjaan dan Dupa saya aja bacanya males. iya sih emang gara-gara banyak banget revisi gitu kan. Iya. Ya, tapi ya kita harus tetap support pemerintah dengan dalam segi apapun lah gitu kan. Ya itu dia, pemerintah harus support orang yang emang kehilangan pekerjaannya gara-gara automation ini. Iya kalau lu bilang masalah seharusnya mah ya seharusnya memang. Iya, Tapi tanggung kan jawab pemerintah. tapi tapi ya gimana ya? Iya. Dilihat dari kondisinya sih emang kita juga lagi kayak gini gitu Ya, kan. pemerintah juga bingung, Pak. Pemerintah bingung, bener. Iya, Pemerintah saat ini bingung. bingung masyarakatnya terlalu Masyarakat, banyak. iya masyarakatnya banyak, terus pemerintah bingung, pekerjaan banyak yang hilang dan lapangan pekerjaan itu sendiri pun jarang gitu. Ya mau gimana lagi kan? Ya kalau lu deket-deketan kena virus. Itu dia. Iya, deket-deketan kena virus, nggak pakai masker kena virus, begitu. Sekarang pun mereka tuh ibaratnya apa ya? Kayak ini nggak sih? Kayak nggak terlalu diperhatian gitu. Mungkin emang pemerintah lebih positifnya lebih ngarahnya ke gimana sih cara ngilangin virus ini gitu. Ya tapi tetap aja gitu kan orang-orang yang lost job gara-gara teknologi ini tuh harus benar-benar diperhatikan gitu. Kayak lu tahu nggak sih nasib orang-orang yang emang dari petugas eh, yang di gerbang tol tuh mereka kemana sekarang? Ya enggak lah. Ya makanya kan kita nggak tahu gitu. Kita bisa mungkin ngawang-ngawang kalau misalnya mereka ya dirumahkan. Mungkin ada yang masih dipekerjakan, tetapi tidak semuanya gitu. Berarti oke, gue nangkap. Berarti maksudnya poin lu adalah kayak pemerintah harus turut andil Iya, tentu dalam lah. masalah kayak perkembangan teknologi ini. Mm-mm. Jadi harus ada alternatif untuk lapangan pekerjaan untuk bagi mereka yang kehilangan pekerjaannya. Iya, itu dia. Tapi itu sulit, Pak. Sulit sih Sulit, emang. Pak. Negara kita sulit, orangnya terlalu banyak. Belum sampai ke arah situ juga, nggak kayak Singapura, kecil wilayahnya dan lebih mudah ngatur dan orang-orangnya juga tidak dari berbagai latar belakang yang berbeda. Kita gimana ya? Bingung sih. Iya sih. Tapi kalau misalnya kita berkaca nih dari negara yang emang udah maju gitu, dimana mereka tuh ngelihat perkembangan teknologi ini nih sebagai sebuah peluang dan orang-orangnya pun sejahtera gitu dengan adanya teknologi dan ya mereka tetap digantikan, tetapi ada solusi ataupun ada pemecahan masalah lain agar orang yang tergantikan ini bisa dapat bekerja kembali gitu kan. Kalau masalah balik lagi masalah solusi mungkin memang Iya. sudah ada. Salah satunya kan kartu prakerja. Oh iya benar sih. Itu juga Tapi termasuk gebrakan sih. tapi ya gitu. Saya tidak tahu apakah itu tepat sasaran atau tidak. Hmm. Gitu. Bukan saya yang ngurus. Mm-mm. Ya, baik lagi sih memang masalah orang-orang yang tergantikan ini karena majunya teknologi ini kayak seleksi alam gak sih? Hmm. Apa Iya. jawab senyum-senyum aja? Ya miris. Gue maksudnya kayak iya itu kenyataan Mirip yang itu ya. sangat-sangat pahit gitu. Miris sekali gitu. Semakin lu bisa di bidang tersebut dan lu menguasai teknologi tersebut ya lu bakalan enak gitu. Sedangkan kalau misalnya orang-orang yang tidak mempunyai ilmu tersebut dan ya mereka tidak berusaha untuk upgrade diri, ya mereka akan tetap di belakang gitu sih. Iya sih. Berarti kesimpulan dari pembicaraan ini apa? Kesimpulannya kalau menurut gua adalah pemerintah harus turut andil sih. Terus juga teknologi ini nih harus bisa beriringan jalannya dengan seiring perkembangan manusia gitu. Dari pendidikan juga kan dari pengetahuan teknologi terhadap ya apapun itu gitu di pekerjaan gitu kan. Makanya makin banyak kayak orang-orang tuh harus upgrade diri dan juga ya harus mau itu belajar dengan teknologi. Betul. Terutama kan lo tahu kan kalau misalnya generasi transisi Ah, dari yang sebelumnya nggak ada teknologi sampai ada teknologi ini kan mereka harus tetap berjuang supaya bisa bertahan betul di karena era-era ada seperti gap. ini gitu. Itu dia. Ya, oke sih. Itu cukup cukup apa sih sebutnya ya?
cukup memang miris. Tapi memang itu kenyataannya. Emang itu kenyataan. Memang itu kenyataannya akan selalu seperti ini. Setiap positif akan membawa hal negatif. Negatif pasti ada positif ya. Intinya bagaimana dari kita untuk menyikapinya. Iya. Agar ya tetap lebih wise aja sih, untuk kayak jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan teknologi, tapi mulai untuk mengevaluasi diri untuk apakah kita sudah upgrade, apakah kita sudah baik, Iya. apakah kita kurang baik selama ini kinerja kita, gitu. Mungkin itu aja kali yang dapat kita omongin saat ini gitu. Betul. Nah, buat kalian nih para penonton, itu tadi yang kita bilang, kalau misalnya kalian ya ragu dengan adanya perkembangan teknologi ini nggak apa-apa gitu, selama kalian bisa menggunakan dengan bijak dan kalian bisa upgrade diri dengan teknologi tersebut. Gitu sih. Betul. Jadi manfaatkan apa yang ada, jangan untuk lupa tentang diri sendiri. Self love. Asik. Dan ya, terima kasih untuk kalian semua. Gua Doni Dan gua Duns. dan ini dia Ownet, opini warga internet. Sampai jumpa. Tapi lu tahu gak sih kalau misalnya tempat yang positif di Indonesia itu apa? Apa? Wisma Atlet. Kenapa?